Selamat sore semuanya, teman-teman. Di sini pada pertemuan teknik simulasi dan data mining akan dibuatkan video tutorial mengenai clustering dan klasifikasi dengan datasetnya Iris. Kemudian untuk aplikasi kita menggunakan WK. Di sini teman-teman, yang paling penting yaitu mendownload, menginstal aplikasi WK pada device teman-teman. Nah, di sini seperti yang ada pada KDD, knowledge data mengenai data mining, ada beberapa proses. Di antaranya proses seleksi, kemudian ada proses pre-processing, ada transformasi, data mining, dan evaluation. Nah, untuk semua itu akan dijelaskan pada video tutorial kali ini. Langkah pertama, kita akan seleksi data ingestion. Nah, di sini kita akan download terlebih dahulu dataset yang akan kita pakai, yaitu dataset Iris. Di sini kita akan download di archive.ics.uc.edu. Kita bisa klik. Kemudian bisa kita cari untuk dataset Iris yang ini. Kemudian bisa kita klik untuk dataset Iris yang akan kita download. Untuk langkah selanjutnya di sini di paling atas terdapat yang namanya download data. Download data folder ini bisa kita klik. Kemudian kita bisa download iris.data dan iris.name. Setelah selesai di-download, untuk tahap seleksi telah selesai. Kemudian, tahap selanjutnya kita akan masuk pada tahap pre-processing. Di antaranya kita dapat cek terlebih dahulu apakah ada missing values atau tidak. Nah, di dalam UCI ini kita sudah diberitahu di dalam abstrak yang berbentuk tabel ada missing values, ternyata tidak ada di sini. Nah, oleh karena itu apabila tidak ada missing values, kita dapat lanjut pada tahap preprocessing yang lainnya. Tapi kalau misalkan masih ada missing values untuk data yang berbentuk angka, kita dapat mencari nilai modus atau meannya. Tapi kalau misalkan di dalam dataset itu terdapat string. Nah, untuk itu kita cari dulu ciri-cirinya yang sama. Misalkan untuk karyawan. Karyawan itu memiliki gaji 2.500.000. Dia punya bonus 150. Nah, setelah itu di data selanjutnya ternyata pekerjaan itu tidak terisi, alias missing values-nya. Kita nggak tahu nih harus ngisi apa. Tapi karena ada ciri-cirinya yaitu berupa gaji sebesar 2,5 juta dan juga bonusnya sebesar 150.000, maka dari itu kita bisa melihat, oh ternyata yang gajinya 2,5 juta dan juga bonusnya 150.000 itu kategorinya karyawan. Maka dari itu missing values-nya bisa kita dapatkan dari deskripsi tersebut. Itu salah satu contoh untuk kita dapat menerapkan missing values jika ada. Kemudian setelah itu kita akan melanjutkan tahap pre-processing kita, yaitu akan memberikan informasi atribut. Nah, di dalamnya di UCI bisa kita lihat di bagian attribute information
Atau di dalam yang tadi iris.names juga bisa teman-teman buat dia ekstensinya .txt agar dapat terlihat. Di sini iris.names bisa kita rename dengan iris.txt. Kita bisa buka di sini agar kita lihat untuk atribut information ada sepal length, sepal width, petal length, dan petal width. Kemudian ada kelas. Nah, untuk itu, kenapa di sini kita ada kelas Iris setosa, Iris versicolor, dan Iris virginica? Karena dataset yang kita pakai ini merupakan dataset klasifikasi. Jadi dia sudah memiliki kelas. Itu adalah salah satu kunci pada klasifikasi. Dia memiliki kelas. Nah, kemudian kalau untuk kunci dari clustering apa? Nah, kunci dari clustering itu dia memiliki centroid. Jadi nantinya setiap node yang ada di dekat centroid akan terus bergeser. Nah, pergeseran itu nantinya akan melakukan sebuah iterasi. Perhitungan iterasi itu akan terus dilakukan sampai nantinya si centroid ini di dekatnya, si node-node ini sudah dekat dengan centroid yang terdekat. Jadi proses untuk iterasinya akan selesai. Nah, kemudian di sini bisa kita lihat juga untuk number of instance atau total dari keseluruhan data yaitu 150. Kemudian untuk atribut. Nah, di sini karena memang dia klasifikasi, jadi untuk atribut kelas tidak dihitung. Dia termasuk dalam atribut. Karena kalau kita ingin menggunakannya sebagai clustering, untuk proses clustering, jadi si kelasnya nanti akan kita hapus. Otomatis kita hanya menggunakan 4 atribut saja. Setelah itu, sudah selesai tahap seleksi, kita juga sudah melakukan preprocessing yang pertama tadi, yaitu melihat missing values. Kemudian kita akan masuk pada proses preprocessing, tapi masuk juga ke dalam tahap transformasi. Nah, di sini kita akan mentransformasikan terlebih dahulu iris.data ini supaya kita ubah menjadi .csv. Kemudian yes, setelah itu bisa kita buka dengan menggunakan Excel. Untuk di Excel ini merupakan data-data yang tadi 150 data dari dataset iris. Hanya saja di sini belum ada atribut information-nya. Jadi kita belum tahu untuk yang baris 1 ini, kita contohkan 5,1 itu apa, kemudian 3,5 itu apa. Nah, maka dari itu kita bisa memberikan informasi mengenai atribut-atribut tersebut. Bagaimana caranya? Kita bisa menambahkan baris di paling atas, kemudian kita akan memberikan informasi atribut berdasarkan yang telah ada di deskripsinya. Untuk yang pertama, di sini sepal length. Berarti kita akan tulis sepal length. Nah, setelah itu kita harus melihat teman-teman di Microsoft Excel-nya menggunakan pemisahnya tuh apa? Apakah menggunakan koma atau menggunakan titik koma? Kalau di sini saya menggunakan koma karena terlihat di sini selain titik ada koma. Kalau titik itu untuk desimal, kemudian kalau koma itu sebagai pemisah. Nah, kalau teman-teman di situ terdapat titik koma, maka dari itu untuk information attribute silakan digunakan juga titik komanya untuk pemisah. Jangan digunakan koma karena nantinya tidak akan terbaca. Karena saya di sini menggunakan koma, maka untuk pemisah juga menggunakan koma di information attribute.
Kemudian setelah sepal length, yang kedua ada sepal width. Kita tulis sepal width. Setelah itu ada petal length dan juga ada petal width. Yang terakhir class. Oke, sepal length, sepal width, petal length, dan petal width. Kemudian yang terakhir ada class. Nah, karena kita sudah melakukan transformasi dan tadi kita juga sudah melakukan preprocessing, yaitu memberikan informasi pada atribut. Ini informasi atributnya sudah kita lakukan. Maka dari itu proses seleksi, transformasi, dan juga proses preprocessing sudah selesai. Kemudian kita bisa save untuk CSV-nya. Nah, apabila sudah, di sini kita akan masuk pada tahap data mining. Untuk tahap data mining sendiri, kita akan menggunakan aplikasi WK. Nah, di sini kita akan mentransformasikan lagi, tapi sudah masuk ke dalam tahap data mining. Transformasi dari apa? Dari Excel kita akan masukkan ke dalam WK, yang mana WK itu untuk defaultnya memang .arff. Di sini kita menggunakan CSV. Jadi CSV pun bisa terbaca di dalam WK. Untuk lebih lanjut kita bisa klik Explorer untuk pilihan yang pertama. Nah, di sini dalam data mining kita akan mencoba dua, yaitu clustering dan juga klasifikasi. Kita akan mencoba terlebih dahulu yaitu clustering. Clustering di sini merupakan unsupervised. Jadi dia belum memiliki yang namanya label atau kelas. Nah, di sini karena tadi kita menggunakan dataset untuk classification, jadi kita bisa menggunakannya juga untuk clustering. Hanya saja nanti di dalam tahap clustering, kita bisa menghapus kelasnya. Nah, bagaimana langkahnya? Kita akan buka filenya dengan mengklik open file pada tab pre-process. Kita cari di mana dataset kita disimpan. Kemudian untuk files of type, kita pilih yang .csv. Kita pilih yang iris.csv-nya, kemudian bisa kita open. Nah, ini merupakan tampilan dasar dari si dataset iris di dalam WK. Di sini yang bisa kita lihat yaitu instances-nya ada 150. Kemudian di sini untuk sebelum kita lakukan proses clustering, atributnya masih ada 5, yaitu yang terakhir adalah kelas. Kemudian di sini bisa kita lihat missing-nya 0% dan tipenya adalah nominal. Kemudian di sini juga bisa kita lihat bahwa iris setosa labelnya yang pertama, kemudian label yang kedua ini merupakan iris versicolor, kemudian yang ketiga ada iris virginica. Dengan masing-masing jumlahnya adalah 50. Maka dari itu di sini divisualisasi berdasarkan kelas 50 untuk iris setosa yang warna biru, kemudian 50 iris versicolor yang warna merah, dan juga 50 untuk iris virginica yang warnanya cyan. Nah, karena kita mau masuk ke dalam tahap clustering, kita akan menghapus terlebih dahulu si atribut kelas dengan cara kita centang di box-nya itu, kemudian kita pilih yang remove. Setelah itu, di sini kita lihat bahwa atributnya sudah 4, karena tadi kita sudah hapus 1, tinggal tersisa sepal length, sepal width, petal length, dan petal width. Nah, di sini itu kita menggunakan dataset iris, di mana iris ini merupakan bunga.
Nah, di dalam bunga iris itu terdapat kelopak-kelopak bunganya. Untuk kelopak yang besar, itu dinamakan sepal. Nah, untuk kelopak yang kecil, kita namakan petal. Semua kelopak itu terdapat panjang dan lebarnya. Maka dari itu, di sini ada length dan width-nya. Dan untuk ukurannya, di sini menggunakan sentimeter. Untuk di satuannya sentimeter itu bisa kita lihat tadi pada atribut information-nya. Setelah itu, karena kita ingin mengujinya pada klasterisasi, kita bisa pilih di sini tab cluster. Kemudian kita bisa pilih algoritma yang akan kita pakai dalam klasterisasi. Atau kita akan melatih mesin untuk belajar sendiri bagaimana sih membedakan iris, versicolor, setosa, dan yang iris satu lagi. Nah, setelah itu kita bisa pilih untuk algoritma atau metodenya di cluster choose. Kita pilih di sini simple comments. Nah, simple comments itu merupakan algoritma, salah satu algoritma dalam clustering. Sebenarnya masih banyak algoritma-algoritma lain di dalam proses klasterisasi. Tapi untuk kali ini kita menggunakan simple comments. Nah, setelah itu kita bisa double klik pada simple comments ini untuk melihat lebih lanjut. Kita bisa perhatikan di sini ada display standard deviation. Nah, untuk display standard deviasi bisa kita klik through. Seperti yang kita ketahui, di sini standar deviasi merupakan jenis-jenisnya nantinya. Nah, kita akan mendisplay bagaimana perhitungannya nanti. Kemudian, di sini juga ada, kita perhatikan distance function. Distance function kita menggunakan Euclidean distance. Nah, Euclidean distance ini merupakan jarak. Nantinya kita akan melihat jarak antar node satu dengan node lainnya. Karena kita kan mau menggeser node itu mendekati centroid. Jadi kita menggunakan Euclidean distance. Setelah itu di sini kita akan masukkan nama clusternya yaitu 2. Untuk default, set number of cluster itu adalah 2. Nah, tapi kalau teman-teman mau mengganti juga bisa, asalkan dia si klasternya itu tidak melebihi jumlah data yang kita punya. Nah, untuk itu bisa disetting lagi kalau misalkan memang belum sesuai dengan nantinya hasilnya. Kan nanti kan kita telah melihat hasilnya, ketika dilihat hasilnya ternyata belum pas, kita bisa diubah lagi dalam 6 klasternya. Nah, kemudian untuk klasterisasinya ini, untuk memilih centroidnya ini sebanyak apa, klasternya itu sebanyak apa, di sini sebenarnya tidak ada patokan khusus, tidak ada rumus khusus untuk mencari bagaimana sih klaster yang baik. Di sini kita hanya punya informasi mengenai tidak lebih dari jumlah data. Seperti itu. Nantinya kalau misalkan kita mau ubah, kita harus melihat dulu hasilnya. Nah, kemudian tadi karena kita akan menggeser setiap node-nya terhadap centroid. Centroid itu merupakan patokan. Nah, centroid itu juga kita bisa random milihnya, yang mana aja. Kemudian, karena kita akan melakukan proses itu berulang kali, looping, kita bisa menerapkan iterasi. Nah, iterasi itu ada di sheet yang paling bawah ini, kita bisa setel dengan 10. Kalau di WK defaultnya 10. Kalau sudah, display standard deviation true, kemudian ini Euclidean distance-nya kita pilih, kemudian untuk 6 klasternya 2 dan sheet-nya 10, kita oke. Apabila sudah, kita cluster mode-nya pilih use training set, dan kita klik start. Oke, di sini dapat ditemukan untuk iterasinya sebanyak 7 kali dari maksimal iterasi. Kemudian di sini sum of square error-nya 12, sekian.
Kemudian di sini initial starting points yang tadi dibilang merupakan centroidnya, random. Nah, karena tadi kita telah spell 26 cluster, jadi dia punya 2 cluster di sini, cluster 0 namanya dan juga cluster 1. Kemudian dia melakukan tahap iterasi sebanyak 7 kali supaya si nodes-nya itu sudah pada centroid terdekat. Kemudian di sini kalau ada missing values, secara umum dapat diubah dengan mean atau modulus. Kemudian di sini untuk cluster di instance-nya di yang cluster 0 ini sebanyak 67%, kemudian untuk yang cluster 1 sebanyak 33%. Nah, setelah itu di sini kita akan sedikit membahas mengenai percentage split. Di sini bisa juga untuk hasilnya itu apakah bisa lebih baik atau tidak dengan mempertimbangkan kurang lebihnya 3 hal, yaitu akurasi. Di sini akurasi seperti percentage split ini. Nah, akurasi ini bisa teman-teman ubah. Untuk default itu sebenarnya kalau dataset akan kita proses itu dibagi menjadi 2, yaitu train set atau data latih, kemudian test set atau data uji. Nah, untuk persentasenya itu kalau train set sebanyak 60%. Nah, kalau di WK ini kan 66%, berarti dia 6% lebih tinggi dari umumnya. Itu tidak masalah, asal jangan lebih kecil dari default itu 60. Kemudian untuk test setnya sisanya 40%, karena harus total 100%. Nah, bisa juga dibagi menjadi 3, yaitu train set atau data latih, kemudian test set data uji, dan ada juga validation set atau data validation, yang mana untuk persentasenya train set itu 60%, kemudian untuk test set dan juga validation setnya itu masing-masing 20% untuk mencapai 100%. Seperti itu. Itu dari dalam akurasi. Kemudian ada lagi yang lain. Nah, setelah itu kita dapat mengubahnya tadi sesuai dengan apa yang kita ingin analisa. Setelah itu bisa di sini kita akan mengklasterisasi. Kalau sudah kita ubah ke dalam persentase splitnya, kita bisa menggunakan visualisasi agar terlihat lebih jelas bagaimana hasil dari clustering kita. Nah, dalam visualisasi ini bisa dilihat di sini ada banyak kolom, ada petal width, sepal length, petal width, petal width, dan semua yang kita butuhkan di sini atribut-atributnya keempat tadi. Di sini kita bisa ubah atau edit plot size-nya. Ini bisa lebih dibesarkan atau dikecilkan sesuai keinginan. Kalau ini untuk visualisasi saja. Kemudian point size-nya ini yang node-node-nya ini bisa diperbesar atau mau tetap segitu default-nya. Lalu sudah bisa kita update. Nah, seperti ini. Kemudian kita bisa melihat misalkan ini petal width dengan sepal length. Ternyata untuk klasterisasi di sini untuk yang 0,1 sampai kurang dari 1,3 itu ada di bawah sini warna biru, kemudian yang sebelum 1,3 dan di sini pokoknya pertengahan ini 1,3 ini yang warna biru sedikit coklat di sebelah sini. Kemudian 1,3 ke atas sampai 2,5 itu di atas ini warnanya orange. Nah, untuk tahap ini proses klasterisasi telah selesai. Kita telah melihat bahwa ini merupakan
hasil dari klasterisasinya. Nah, kemudian karena kita telah menyelesaikan proses klasterisasi, kita akan masuk pada proses klasifikasi. Nah, untuk klasifikasi sendiri sama, untuk prosesnya kita harus melalui selection, kemudian preproses, transformasi, seperti itu. Kemudian masuk pada data mining. Nah, pada data mining ini juga sama, dalam WK kita bisa masukkan di dalam preproses itu filenya, iris yang tadi. Kita masukkan lagi. Nah, kemudian di sini kita barulah menggunakan kelasnya. Karena kita akan masuk pada proses klasifikasi. Untuk atribut di sini sudah kita lihat sebanyak 5. Setelah itu, kita akan coba memulai proses klasifikasi dengan memilih tab classify. Kita akan mencoba memilih algoritma atau metodenya. Di sini bisa kita pilih contohnya itu di trees, ada rep tree. Kita bisa double klik. Nah, di sini bisa kita ubah sesuai dengan yang kita inginkan seperti apa. Nah, kemudian untuk itu bisa kita klik OK apabila sudah selesai untuk diedit-edit seperti apa. Nah, kemudian bisa klik OK, kita biarkan default saja seperti ini. Nah, setelah itu kita pilih yang test options-nya itu dengan use training set, dan kita bisa pilih yang start. Nah, pada tahap ini, proses klasifikasi untuk yang klasifikasi bukan menggunakan algoritmanya, hasilnya seperti ini. Dapat dikatakan di sini bahwa correctly classified instance-nya atau yang hasil yang correct-nya itu 96%. Bayangkan, kita sudah melakukan klasifikasi dan ternyata 96% itu betul. Nah, kemudian 4%-nya, sisanya itu 4% itu incorrectly classified instance. Kemudian kita juga bisa melihat di sini detail akurasi by class. Di sini ada TP rate, FP rate, kita bisa lihat, kemudian ada precision, recall, dan F measure. Nah, kemudian di sini kan kita menggunakan tadi 3 klasifikasi atau 3 kelas, yaitu di sini bisa kita lihat kelasnya ada Iris setosa, Iris versicolor, kemudian Iris virginica. Nah, kemudian di sini mungkin belum terlalu terlihat seperti apa sih perbedaannya. Tapi karena kita tadi telah memilih algoritma rep-tree, kita bisa melihat dengan cara di sini kita bisa visualisasikan untuk rep-tree-nya tadi. Nah, di sini bisa kita lihat untuk rep-tree dengan namanya saja kita sudah mengetahui tree akan dibentuk seperti cabang-cabang pohon. Di sini bisa kita lihat contohnya. Nih, 1 petal length, kemudian terusnya nanti kita akan coba bahas. Nah, di sini yang akan dibahas sedikit yaitu TP rate, FP rate. Nah, di dalam klasifikasi itu sebenarnya ada kata-kata ini, istilah ini, TP rate atau true positive, kemudian ada FP rate, false positive, ada NP negatif, ada TN true negatif, kemudian ada false negatif. Jadi ada true positif, ada false positif, ada negatif positif, dan ada juga negatif false negatif. True negatif dan false negatif. Ada 4 itu. Kalau diibaratkan dengan kondisi sekarang, misalkan COVID-19. Nah, untuk TP atau true positif di sini, misalkan aktualnya atau kenyataannya, dia itu dari ciri-ciri punya ciri-ciri bahwa orang tersebut adalah COVID.
dia memiliki atau terinfeksi virus COVID-19. Nah, ternyata waktu di uji coba, di rapid atau misalkan di swab test, menggunakan tesnya khusus COVID-19, ternyata di dalam tesnya itu betul. Ciri-cirinya dia itu betul bahwa dia terinfeksi COVID, dan ternyata pas dites juga dia betul. Dia positif COVID. Maka dari itu merupakan salah satu contoh dari true positif. Nah, kemudian bagaimana yang true negatif? Nah, true negatif itu misalkan dia merasa dia itu tidak ada gejala terjangkit atau terkena virus COVID-19. Dia tidak ada batuk, tidak demam, tidak flu, tidak apa gitu. Nah, kemudian pas dites, di swab atau di rapid, ternyata dia betul tidak terjangkit virus COVID-19 atau dia negatif. Nah, karena dia merasa dia tidak terjangkit COVID, kemudian pasti tes dia juga menandakan hasilnya negatif, nah itu masuk ke dalam true negatif. Seperti itu. Ini tadi true positif, dia cirinya udah badannya tuh kayak ada ciri-ciri orang yang terkena COVID, kemudian pas di tes juga ternyata benar dia COVID. Nah, kalau yang true negatif itu dia badannya tidak merasakan terinfeksi virus COVID-19, ternyata pas di tes pun sama, hasilnya negatif. Itu merupakan true tapi negatif. Seperti itu. Kemudian ada false positif. Nah, ini untuk false positif merupakan tipe error yang pertama. Misalkan dia merasa itu kayak sehat-sehat aja, nggak ada kayak ciri-ciri kena COVID. Tapi pas tiba-tiba dia mau uji coba, misalkan dia mau di rapid atau di swab gitu, ternyata hasilnya positif. Nah, ini masuk ke dalam tahapan tadi, false positif. Jadi, dia merasa tidak ada gejala COVID-19 pada dirinya, tapi ternyata pas dites, dia positif. Nah, kalau di dalam bahasa COVID-19 itu kan dia termasuk ke dalam OTG, orang tanpa gejala. Nah, dia masih bisa sembuh. Dia masih berpeluang untuk sembuh. Seperti itu. Jadi, untuk tesnya itu, dia bisa mengetahui, oh, saya ternyata ada COVID, gitu kan. Jadi, saya harus terus mengubah pola hidup sehat supaya bisa negatif. Nah, makanya dia di situ tipe error yang pertama. Walaupun di situ dia merasa tidak ada ciri-ciri positif COVID, tapi ketika dites dia positif, nah dari situ dia bisa melihat, oh iya, saya bisa merubah dan saya bisa menjadi negatif gitu. Nah, yang lebih bahaya adalah ketika false negatif. Dia merasa dirinya itu sudah ada ciri-ciri kena COVID-19. Tapi pas dites, ternyata hasilnya negatif. Bukan positif, ternyata hasilnya negatif. Otomatis dia merasa senang-senang aja. Dia nggak ada khawatir apapun, walaupun dia ternyata sudah merasa seperti gejala-gejala COVID. Nah, itu adalah merupakan sikap yang fatal karena bisa terjadi nanti dia menyebarkan COVID-19 karena dia merasa, oh negatif gitu. Dia tidak ada kekhawatiran, kemudian juga bisa menyebabkan meninggal dunia terhadap orang tersebut. Nah, ini merupakan salah satu contoh apabila kita salah dalam membuat simulasi tadi, dalam mengumpulkan data-data tadi, dalam melakukan proses seleksi, kemudian proses preproses, transformasi, sampai data mining sehingga mendapatkan summarize-nya seperti apa. Apabila kita salah, akibatnya pun fatal, seperti yang tadi di dalam false negatif. Maka dari itu kita harus mengubahnya dengan yang tadi, memperhatikan akurasi, presisi, dan juga yang lainnya. Kemudian kita juga harus benar-benar memisahkan antara train set dan test set di sini,
supaya nantinya data kita diuji dan dilatih dengan baik agar tidak terjadi yang namanya false negatif. Seperti itu. Nah, setelah itu kita balik lagi kepada hasil tadi yang tree di sini, bahwa untuk yang pertama itu untuk menentukan bunga iris itu apakah dia jenisnya setosa, versicolor atau virginica. Yang pertama itu kita lihat dari petal lengthnya dulu. Apabila dia petal lengthnya kurang dari 2,5 cm, itu sudah benar. Itu sudah pasti merupakan iris setosa. Nah, kalau misalkan nih diukur petal lengthnya ternyata lebih dari atau sama dengan 2,5 cm, kita belum bisa menentukan apakah dia versicolor atau virginica. Kita harus melihat lagi petal width-nya. Nah, ternyata petal width-nya itu kurang dari 1,75 cm. Nah, kalau petal lengthnya lebih besar dari sama dengan 2,5 cm, kemudian petal width-nya itu kurang dari 1,75 cm, dia masuk ke dalam iris versicolor. Tapi kalau misalkan dia petal lengthnya lebih besar dari sama dengan 2,5 cm, kemudian petal width-nya itu lebih besar dari sama dengan 1,75 cm, dia masuk ke dalam iris virginica. Nah, itu merupakan cara baca dari Reptree untuk data set iris ini. Seperti itu. Nah, kemudian di sini kita close dulu. Nah, di sini ada juga cross validation. Di sini bisa menggunakan volts-nya 10, kemudian bisa kita start. Nah, untuk hasilnya pun kurang lebih sama seperti itu. Nah, untuk di dalam visualisasi tree dengan yang di sini TP rate dan FP rate. TP rate tadi true positif, FP rate itu false positif. Bisa kita lihat di sini untuk, karena tadi kita telah membaca yang tree-nya, kita coba baca yang ada di dalam detail akurasi by class-nya. Untuk iris setosa, dia TP rate-nya 1. Kenapa? Karena tadi kita sudah melihat dari tree-nya. Tree-nya ini di sini kita lihat bahwa kalau dia petal lengthnya kurang dari 2,5 cm, sudah otomatis dia adalah tipe bunga iris setosa. Maka dari itu dia ternyata kalau dilihat nih secara aktual, secara nyatanya, kira-kira si petalnya ini untuk lengthnya kurang dari 2,5 cm. Kayaknya sih setosa. Kalau dilihat dari, kalau kita lihat langsung. Tapi kalau misalkan kita masukin ciri-cirinya tadi dengan petalnya seberapa, lengthnya, width-nya, kemudian kita cari lagi untuk sepal length dan sepal width-nya. Nah, kita masukin, ternyata iya betul. Kalau misalkan iris setosa itu petal lengthnya kurang dari 2,5 cm, maka dari itu dia langsung masuk ke dalam true positif. Karena tadi kenyataannya seperti itu, pas dites pun sama, hasilnya betul. Itu true, kemudian positif. Nah, kemudian untuk iris versicolor di sini, yang kedua, ini iris versicolor untuk TP rate-nya itu 0,92 atau 92%. Nah, sisanya itu sekitar di sini 0,05 untuk FP rate-nya. Jadi, untuk si iris versicolor ini dia memiliki cabang cirinya. Jadi ketika sudah dilihat petal length-nya, kita harus melihat petal width-nya juga. Kalau dia petal width inilah yang akan menjadi eksekusi terakhir apakah dia versicolor atau dia virginica. Karena setosa tadi sudah kita pisahkan karena dia yang paling utama adalah petal length-nya yang harus diketahui. Nah,
Kemudian kalau ternyata petal width-nya kurang dari 1,75, maka dia masuk ke dalam iris versicolor. Nah, kemudian iris virginica dia memiliki TP rate sebesar 90%. Nah, setelah itu di sini untuk iris virginica sama seperti tadi iris versicolor, petal length-nya lebih besar dari sama dengan 2,5 cm. Kemudian untuk petal width-nya, iris virginica memiliki lebih dari 1,75 cm. Nah, maka dari itu di dalam klasifikasi yang confusion matrix ini yang tadi menggunakan TP rate, FP rate, kemudian ada N negatif, true negatif dan false negatif tadi itu, TN dan FN, maka di sini iris setosa yang A sebesar 50 jumlahnya. Kemudian di sini ada iris versicolor yang B dan yang C adalah iris virginica. Untuk iris versicolor di sini 46 dan 5, yaitu sekitar 51. Kalau misalkan yang iris virginica yang C itu sekitar 49. Jadi totalnya 150. Oke, baik. Cukup sampai sini untuk penjelasan mengenai klasterisasi dan klasifikasi menggunakan iris, dataset iris, dan aplikasi WK. Untuk aplikasi WK-nya, silakan teman-teman nanti download yang ada di modul linknya, seperti yang asisten praktikum masing-masing kelas telah bagikan. Kemudian untuk apabila ada yang ditanyakan lagi, bisa nanti lewat WhatsApp grup masing-masing kelas. Sekian dari saya. Terima kasih telah menonton.